Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemodelan generator data dan analisis dengan judul Pemodelan dan Analisis Distribusi Frekuensi pada Simulasi Sistem Gas sebagai Generator Data Acak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Seangrid dengan NIM 102-24043. Saya Syahrul Agusena dengan NIM 102248082. Saya Maulana Ridal Faris dengan NIM 102249097. Dan saya Fauzan Azaki dengan NIM 102244101. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi kami dengan judul Pemodelan dan Analisis Distribusi Frekuensi pada Simulasi Sistem Gacha sebagai Generator Data Acak. Adapun latar belakang dari penelitian kami yaitu perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan sistem acak dalam berbagai bidang, seperti permainan digital, kriptografi, dan simulasi komputasi, salah satunya melalui sistem gacha yang bekerja berdasarkan probabilitas tertentu. Dalam kajian ilmiah, pemodelan sistem acak penting untuk memahami perilaku statistik, serta menguji kesesuaian hasil simulasi dengan teori probabilitas. Melalui simulasi sistem gacha sebagai generator data acak, distribusi frekuensi hasil dapat dianalisis untuk mengamati pola kemunculan, fluktuasi statistik, dan konvergensi terhadap probabilitas teoritis. Oleh karena itu, laporan ini bertujuan untuk memodelkan dan menganalisis distribusi frekuensi pada simulasi sistem gacha guna memperdalam pemahaman hubungan antara teori probabilitas dan data hasil simulasi serta pemanfaatannya sebagai media pembelajaran analisis sistem acak. Adapun tujuan dari penelitian kami yaitu yang pertama, 1. Menganalisis distribusi frekuensi kartu berdasarkan rarity dan jumlah setiap kartu pada simulasi gacha. Yang kedua, menganalisis apakah distribusi peluang yang didapatkan dari hasil simulasi sesuai dengan yang diset di simulasi. Baik, untuk selanjutnya kita melanjut ke metode penelitian. Data yang diambil untuk penelitian ini didapatkan dari menjalankan sistem simulasi gacha dari web yang telah kami buat. Dari simulasi gacha tersebut dilakukan sampai 10.000 kali penarikan. Dari setiap penarikan akan dicatat di tingkat rarity kartu serta nama kartu yang diperoleh. Untuk selanjutnya, seluruh data akan digunakan sebagai data penelitian. Data penelitian tersebut akan digunakan untuk menghitung distribusi frekuensi berdasarkan rarity kartu. Data tersebut juga akan dihitung juga dari distribusi frekuensi kemunculan setiap kartunya. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut, kami akan membandingkan hasil distribusi simulasi dengan probabilitas yang diterapkan dalam sistem. Kemudian terakhir, data akan digunakan untuk menganalisis galat statistik yang muncul akibat sifat acak dari simulasi gacha yang telah kami buat. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil simulasi, kita akan bagiin pengambilan itu berdasarkan rarity sama jenis kartu. Dan yang pertama berdasarkan rarity, kita lihat kalau jumlah SSR yang didapat itu 109, SR itu 964, dan R itu sekitar 8927. Dan untuk berdasarkan kartu, kita bisa dilihat kalau jenis-jenis kartu ada yang jauh lebih sering muncul dibanding kartu yang lain. Ini terjadi dikarenakan jumlah kartu total yang diambil adalah 10.000. Dan dapat dilihat bahwa jenis-jenis kartu yang didapat jauh berbeda antara satu sama yang lain. Bisa dilihat bahwa kartu dengan rarity SSR jauh lebih jarang muncul dibandingkan dengan kartu SR, dan SR masih jauh lebih jarang muncul dibanding kartu R. Berdasarkan data didapatkan bahwa R sama dengan 8927, SR sama dengan 964, dan SSR sama dengan 109. Sehingga peluang eksperimen yang didapat adalah PR sama dengan 89,27%, PSR sama dengan 9,64%, dan PSSR sama dengan 1,09%. Hasil ini cukup mendekati dengan peluang secara teori yaitu PR sama dengan 89%, PSR sama dengan 10%, dan PSSR sama dengan 1% dengan galat sebesar 0,3%, 3,6%, dan 9%. Dengan galat yang di bawah 10% semua, maka dapat dikonfirmasi bahwa distribusi peluang yang didapat dari simulasi sesuai dengan peluang secara teori. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan kartu, dapat dilihat dari simulasi bahwa jumlah kartu yang ada di rarity R ada 6, rarity SR ada 5, dan rarity SSR ada 4. Dan peluang untuk salah satu kartu muncul akan sama dengan kartu lain yang satu rarity. Dapat dilihat dari simulasi bahwa kartu yang satu rarity jumlah kartunya saling mendekati, dan agar sesuai dengan teori, maka akan dihitung frekuensi harapannya sebagai berikut. Untuk R itu 1483,33,
SR 200, dan SSR sama dengan 25. Dari hasil tersebut, bisa dilihat bahwa setiap kartu cenderung mendekati frekuensi harapan, yang sesuai dengan rarity-nya, dan galat terbesar sebesar 1,3%, 11%, dan 20%. Dengan galat maksimum yang relatif kecil, dikarenakan jumlah kartu yang tidak banyak, yaitu sekitar 25, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kartu memiliki distribusi peluang yang sesuai dengan teori. Baik, terakhir kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan simulasi distribusi peluang, rarity yang didapat mendekati dengan distribusi peluang secara teori, yaitu PR 89,27%, PSR 9,64%, dan PSSR 1,09% dengan galat sebesar 0,3%, 3,6%, dan 9% secara berturut-turut. Distribusi peluang eksperimen untuk setiap kartu juga mendekati dengan distribusi peluang secara teoritik dengan galat paling besar yakni 20%. Yang kedua, distribusi peluang simulasi walaupun tidak benar-benar sempurna dikarenakan ini peluang sehingga akan ada kemungkinan terjadinya perbedaan sesuai dengan distribusi peluang yang secara teori. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga tugas besar kami ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.